Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Umi Kulsum, 2. Elvina Zakiyah Rasyada, dan 3. Tiara Risaninda Gramedia akan menerangkan tentang karakteristik novel atau roman. Pembahasan pertama mengenai pengertian novel atau roman. Novel merupakan karangan yang panjang dan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral, dan pendidikan juga merupakan media penuangan pikiran, perasaan, dan gagasan penulis dalam merespon kehidupan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, roman sering disamakan dengan novel, padahal keduanya berbeda. Dalam sastra Jerman, keduanya pun juga merupakan karya sastra yang berbeda. Roman merupakan cerita yang digambarkan secara panjang dan menceritakan tokoh-tokoh pada peristiwa-peristiwa fiktif, sedangkan novel adalah sebuah cerita yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang lebih panjang dari cerpen, namun lebih pendek daripada roman. B. Karakteristik novel atau roman. Di dalam novel terdapat karakteristik yang membedakan antara novel dengan karya sastra yang lain. Burhan Nurgiantoro mengatakan bahwa karakteristik novel bersifat mengikat karena hal tersebut berkaitan dengan episode. Pemahaman dari novel bersifat menyeluruh dengan cara mengumpulkan sedikit demi sedikit per episode. Meskipun secara teoritis tiap episode haruslah tetap mencerminkan tema dan logika cerita, sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut bersifat mengikat dan saling berkaitan antar episode. Berikut ini adalah karakteristik dari novel. Yang pertama adalah dalam novel bergantung pada tokoh. Yang kedua, menyajikan lebih dari satu impresi atau kesan. Yang ketiga, menyajikan lebih dari satu efek. Yang keempat, menyajikan lebih dari satu emosi. Lalu untuk karakteristik roman adalah yang pertama, memiliki suatu alur cerita yang kompleks. Yang kedua, memiliki karakter tokoh yang dapat menceritakan dan dapat disajikan. Yang ketiga, dengan mendetail. 4. Menceritakan tentang kehidupan dari tokoh itu dari dia lahir. Yang kelima, hingga tokoh tersebut meninggal dunia. 6. Mengisahkan tentang seorang tokoh fiktif. 7. Watak tokoh diceritakan secara rinci. 8. Tokohnya dikisahkan mulai dari kelahiran sampai akhir hayatnya. Dan yang terakhir adalah jalan ceritanya lengkap. C. Unsur-unsur pembangun novel atau roman. Unsur-unsur pembangun novel terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Pada novel, unsur intrinsik itu berupa tema, plot, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Berikut ulasan unsur-unsur intrinsik novel. A. Tema. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. B. Plot. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis. C. Penokohan. Penokohan dalam novel adalah unsur yang sama pentingnya dengan unsur-unsur yang lain. Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. D. Latar. Latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat kejadiannya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. E. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. F. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengucapan pengarang dalam mengemukakan sesuatu terhadap pembaca. G. Amanat. Amanat merupakan pesan yang dibawa pengarang untuk dihadirkan melalui keterjalinan peristiwa di dalam cerita agar dapat dijadikan pemikiran maupun bahan perenungan oleh pembaca. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung memengaruhi bangun atau sistem organisme karya sastra.
Unsur-unsur yang dimaksud antara lain keadaan di lingkungan pengarang, pandangan hidup suatu bangsa, dan juga pesan moral atau norma-norma yang dibawa pengarang dalam sebuah karya sastra tersebut.